Inilah alasan kenapa Julia Roberts sempat kehilangan perannya dalam film Pretty Woman dan kemudian mendapatkannya kembali. Sebelumnya, mohon untuk subscribe dan like channel ini untuk bisa melihat video-video paten lainnya. Film Pretty Woman awalnya direncanakan sebagai film drama yang gelap dan berat, dan ketika seorang sutradara baru bergabung dengan film itu, Julia Roberts sadar harus berjuang untuk mempertahankan perannya. Memilih orang selain Julia Roberts untuk membintangi Pretty Woman bisa menjadi kesalahan besar, bahkan kesalahan yang sangat besar. Aktris tersebut mendapatkan peran sebagai Vivian Ward, seorang pelacur yang sedang dalam kesulitan, dan hanya 3 hari kemudian kehilangan pekerjaan yang akhirnya membuatnya dikenal sebagai American Sweetheart. Itu karena film tersebut yang awalnya berjudul 3000 telah memilih Julia Roberts sebagai bintang utamanya hanya beberapa hari sebelum perusahaan produksi aslinya, Vestron Pictures, bangkrut. Pada akhir pekan itu, perusahaan film kecil ini gulung tikar, dan pada hari Senin saya kehilangan pekerjaan, kenang Julia Roberts dalam percakapannya pada tahun 2019 dengan Patricia Arquette di Variety, yang juga mengikuti audisi untuk memainkan peran Vivian dalam apa yang dia gambarkan sebagai film seni yang penuh dengan nuansa gelap dengan akhir yang sangat berat. Disney akhirnya membeli hak film tersebut dengan Gary Marshall sebagai sutradaranya, yang kemudian mengubahnya menjadi komedi romantis Pretty Woman pada tahun 1990. Marshall setuju untuk bertemu dengan Julia Roberts sebagai suatu penghormatan. Meskipun Marshall mungkin memiliki pemain bintang Hollywood lain dalam pikirannya untuk peran utama, dia tetap bertemu dengan Julia Roberts sebagai suatu penghormatan. Gary Marshall datang, dan karena dia adalah orang yang hebat, dia merasa pantas untuk bertemu denganku, karena aku memiliki pekerjaan ini selama 3 hari dan kemudian kehilangannya, jelas Julia Roberts. Setelah dia berhasil memenangkan hatinya, Pretty Woman lahir dari apa yang awalnya berjudul 3000, sebuah referensi pada jumlah uang yang diberikan pengusaha kaya Herbert Louis yang diperankan oleh Richard Gere kepada Vivian untuk menjadi pendampingnya selama seminggu. Mereka mengubah seluruhnya, katanya, dan film tersebut menjadi sesuatu yang lebih sesuai dengan kemampuan saya. Memang 3000 tidak sama dengan kisah Cinderella modern yang akhirnya tayang di bioskop pada Maret 1990. Sebelum Marshall memberikan sentuhan romantis pada Pretty Woman, penulis naskah J.F. Lawton telah merencanakan ceritanya pada akhir 1880-an sebagai sebuah drama gelap yang menggambarkan bahaya yang dihadapi oleh para pekerja seks Hollywood pada saat itu. Dia terinspirasi dari film-film seperti The Last Detail pada tahun 1973 dan Wall Street pada tahun 1987, dan tidak ada akhir bahagia untuk Vivian dan Edward. Alih-alih si kaya Gere keluar dari mobil limosinnya untuk menyelamatkan Vivian dari tangga darurat, dan kemudian Vivian menyelamatkannya kembali, seperti yang dijelaskan Julia Roberts, dalam 3000, karakter Gere membuangnya dari mobil, melemparkan uang di atasnya, jika ingatan saya benar, dan pergi meninggalkannya di sebuah lorong yang kotor. Akhir aslinya menampilkan Vivian di bus bersama sahabatnya, rekan pelacur Kid DeLuca, menuju Disneyland sambil memandang kosong ke depan. Dan adegannya pun berakhir. Tone film diubah menjadi dongeng dengan sentuhan romantis.
Setelah suksesnya menyutradarai drama musikal Peaches pada tahun 1988, Marshall tertarik dengan skrip Lawton yang lebih berat, yang dia lihat sebagai cerita tentang seorang gadis yang ingin mengubah hidupnya, dan dia melakukannya, ujarnya pada Vanity Fair. Namun, apa yang dipikirkan Marshall lebih mirip dongeng dengan sentuhan. Visi saya adalah kombinasi dongeng. Julia adalah Rapunzel, Richard adalah pangeran tampan, dan Hector adalah peri penolong, kata sang sutradara yang meninggal pada tahun 2015. Tidak terlihat seperti visi yang dimiliki semua orang, tetapi saya punya. Meskipun berubah menjadi tone yang lebih ceria, film tersebut tetap mengandung beberapa elemen dan adegan dari skrip asli 3000 Lawton. Di antaranya adalah pengalaman buruk Vivian berbelanja di Rodeo Drive, Beverly Hills, serta makan malam opera Vivian dan Edward, dan makan malam dengan James Morse, pengusaha baik hati yang perusahaannya ingin dikuasai oleh Edward. Lawton mengakui keinginan studio untuk ending film yang bahagia kepada Gere dan Robert sendiri. Mereka telah mengaudisi Al Pacino, mereka telah mengaudisi Michelle Pfeiffer, dan mungkin akan menjadi film yang berbeda jika Al Pacino dan Michelle Pfeiffer yang terpilih, katanya kepada Vanity Fair. Mungkin akan lebih dekat dengan skrip aslinya, dan mungkin tidak memiliki akhir yang bahagia. Tapi chemistry antara Gere dan Julia itu terasa di layar, itu terasa selama audisi. Anda tidak bisa melihat bagaimana akhirnya bisa berbeda, karena mereka saling bersinar dan cocok satu sama lain. Julia Roberts lah yang berhasil meyakinkan Gere untuk bergabung dalam film tersebut. Sebenarnya, Julia Roberts yang bertanggung jawab meyakinkan Gere untuk bergabung dalam film tersebut. Aktor tersebut ingat, Marshall membawanya ke apartemennya di New York City dan meninggalkan mereka berdua untuk berbincang. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya akan melakukan film ini. Dia di seberang meja, kami saling mengenal, kami saling meledek dengan manis, jelas Gere dalam reuni pemain di acara Today pada tahun 2015. Dan Marshall menelpon saya, katanya, "Bagaimana keadaannya?" Dan saya pun menjawab, ya. Dan dia mengambil selembar kertas. Dia membalikkan kertas tersebut dan mendorongkannya ke arah saya. Di situ tertulis, "Tolong katakan iya." Itu begitu manis, dan saya baru saja mengatakan ya. Marshall pun mengulangi pendapat Lawton kepada Vanity Fair. Chemistry antara Robert dan Gere begitu sempurna. Aktor-aktor tersebut membawa kehangatan dan pesona sehingga saya pikir penonton tidak akan menginginkan akhir yang gelap, dan tidak merugikan bahwa saya berasal dari aliran akhir yang bahagia. Hasilnya tentu saja adalah sejarah budaya pop. Selain mendapatkan nominasi Akademi untuk aktris terbaik pada tahun 1991 untuk perannya, Julia Roberts juga memenangkan Golden Globe pada tahun yang sama. "Seharusnya saya tidak terlihat dalam film gelap seperti itu," katanya kepada Arquette, tentang 3000 merupakan materi yang lebih gelap, yang juga dilaporkan termasuk lebih banyak referensi pada kecanduan obat-obatan. "Saya tidak bisa melakukannya, tidak bisa, dan syukurlah rencana itu berantakan dan gagal." Demikianlah kisah di balik film manis Pretty Woman yang tidak terekspos di khalayak ramai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.